Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adrati wa tamanna syai'an min jannatil muqarrabin. Husanillah mu'allif hadzal kitab Said Alwi Al-Maliki. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki sunabana umatina jatina wasallam. Husanillah mahadina asqiya malam. Alami bima asanti ahli baiti lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 82. Wa akhraja sapa muslimun fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Muslim. Ana rajulan sak temene seseorang iku kala bertanya sapa rajul, ya Rasul. Ini anak kasus. Kemarin kita diajarkan bahwa wasilul arham, wasilul kamil, orang yang menyambung silaturahmi yang sesungguhnya adalah bukan orang yang kita mau silaturahmi karena dia juga silaturahmi pada kita, bukan begitu. Tapi wasilul arham yang kamil adalah kalau ada orang lain berusaha menghindari kita, tapi kita tetap berusaha untuk negur dia. Kalau dia berusaha untuk meninggalkan kita, tapi kita tetap ngontak dia. Itulah wasilul arham. Nah, sekarang ada kasus begini. Ya Rasul innali saat temeni li kedue ingsun korobatan nono kerabat. Asiluhum, kata orang tadi, Kanjeng Nabi, saya itu punya kerabat, punya saudara, asiluhum yang silaturahmi sapa ingsun hum ing mereka. Tetapi wayak tauni, saya berusaha silaturahmi, saya berusaha nyambung, saya berusaha untuk negur, tapi mereka wayak tauni, memutuskan sapa mereka nih ingsun. Kita ngontak gak digape, kita WA gak dijawab, kita apa biasanya Anda miss call, panjangnya miss call, yo gak nyambung. Kita berusaha untuk, ya kan? Makanya miss call aja. Saya berusaha untuk nelpon, gak diangkat, di WA gak dijawab dan seterusnya. Itu padahal itu kerabat. Asiluhum wayak tauni. Wa uksinu lan berbuat baik sapa ingsun nilahi maring mereka. Kalau saya punya, saya senantiasa ngasih. Tapi wayusiuni, wayusiuna lan podo berbuat buruk sapa mereka ilaya. Saya berubah ngasih, berusaha untuk ngasih sesuatu, tapi mereka malah balesannya ku aneh-aneh. Dikek makanan, kayak guna-guna. Kadang ada tau gitu. Oh, hati-hati loh Mbak, ini sesuatu yang nggak baik. Padahal kita tulus bener ngasih, tapi enak-enak anunya. Wa ahlimu, wa ahlamu, lan memimpikan sapa ingsun alih mengatasi mereka. Saya itu bermimpi bersama mereka, artinya kita itu dekat, berusaha dekat. Tapi wajhaluna, lan tidak peduli sapa mereka alaiya. Kanjeng Nabi, saudara saya itu ada yang gitu. Apa jawaban Nabi kalau ada yang seperti itu? In kunta, kata Nabi, wa qala lan ndika sapa sallallahu alaihi wasallam, in kunta lamun ana sapa sira iku kama kulta kaya oleh, kalau memang ucapanmu benar seperti itu keadaannya, maka berarti fakaan nama mongko seolah-olah ana sapa ikutus tasuffuhum, memberikan sapa sira hum ing mereka almala ing mala. Mala itu apa? Arimadul hari, yaitu debu yang panas. Itu padha karo ketika kita berbuat baik pada seseorang, ketika kita berusaha silaturahmi pada seseorang, tapi orang itu tidak mau nyambung, nggak mau nanggapi, maka sesungguhnya orang itu sama dengan menelan debu panas. Berarti podo karo menyiapkan kita pada sesuatu yang nggak baik. Itu berarti sama juga dengan kita. Kalau kita, Anda, kita, enek koncone selalu ingin berbuat baik pada kita, tapi kemudian kita berusaha untuk menghindar, untuk menolak, untuk memutuskan silaturahmi, maka berarti kita telah menyiapkan debu untuk kita sendiri, menyiapkan tempat yang nggak baik. Walaya zaluna,
lan terus-terusan ma'aka bersamamu minasya' minallahi ta'ala zahirun. Mereka yang berusaha memutuskan silaturahmi itu podo karo menghisap debu panas yang itu akan menyesakkan mereka sendiri. Podo karo kita iri pada orang lain itu kan sebetulnya kan menyiksa diri sendiri toh. Dengki, iri itu kan podo karo menyiksa. Akhirnya kita gak iso turu kepikiran, padahal yang diira ini turunnya nyak. Gak mau peni. Kita tuh kepikiran bengi gak iso turu, apa ya dia? Ancene gak iso turu kepikir. Padahal yang diiri wis gak ngopeni turu mangan tamtem wis gak ngopeni. Cobalah kalau kita kemudian menghilangkan sikap iri itu, kita kan kemudian juga nyaman. Karena itu di sini dikatakan siapapun yang berusaha memutuskan silaturahmi, maka sesungguhnya dia telah menghirup debu panas yang itu menyesakkan mereka sendiri. Sementara kita orang yang berusaha untuk terus berbuat baik pada orang lain, maka Allah akan senantiasa bersama kita. Wala yazula ma'aka minallahi ta'ala zahirun. Jadi artinya ketika kita itu husnudon, berpikir positif, maka sesungguhnya itu akan menyehatkan kita. Karena itulah kenapa kemudian salah satu ajaran penting Kanjeng Nabi itu husnudon. Karena dengan husnudon itu kita menghilangkan segala sesuatu yang enggak bagus dalam pikiran dan hati. Sehingga akhirnya penyakit itu hilang. Sementara ketika kita husnudon, kita dendam, maka kan kemudian itu akan jadi penyakit. Dan Anda tahu, orang-orang yang sakit biasanya, itu kan karena kok hati toh. Hati, perasaan, kepikiran, mikir skripsi, lagi nggawa judul oleh dosennya, apa judul kayak gini, mulai pikiran, nggak usah dipikir, judul kok kayak gini, gak pantas, gak apa-apa, mulai mangan turu, besok teko maneh, kan gitu toh, ngapain dipikir, kan begitu, artinya tentu konteksnya kemudian nggak jelas, tetapi ini artinya konteksnya adalah marilah kita belajar untuk menghilangkan segala sesuatu pikiran, perasaan yang tidak baik kepada siapapun, termasuk kepada siapapun, kepada Allah atau pada makhluknya. Karena dengan menghilangkan perasaan itu, suudon, perasaan buruk, maka berarti kita telah menghilangkan semua penyakit yang ada dalam diri kita. Sehingga kemudian hati kita menjadi mudah, hati kita menjadi tenang, dan kemudian badan kita menjadi sehat. Nah, itu husnudon dan suudon. Sehingga di sini juga dikatakan orang yang berusaha, kata Nabi, kalau orang tadi benar terus berusaha baik, maka Allah akan bersama dia. Sementara kerabatnya yang berusaha untuk suudon, berusaha untuk menolak silaturahmi, maka sesungguhnya mereka sama dengan yasufuhum al-mala. Mereka sama dengan mengisap debu panas yang itu akan menyesakkan hati mereka sendiri dan dada mereka. Madumta zalika, sepanjang seperti itu. Karena Nabi nggak tahu juga aslinya kayak apa. Masuk enek tau wong kayak tong kerabat kayak begitu. Karena itu Nabi mengatakan ingkunta maka makulta. Kalau memang ucapanmu benar, maka berarti engkau senantiasa akan bersama Allah. Orang yang berbuat jahat tadi itu sebetulnya akan seperti jahat pada dirinya sendiri. Oke, itu hadis terkait dengan kemarin. Wa fi Sahih Ibnu Hibban, lan dari kitab Sahih Ibnu Hibban an Abi Dzarrin radhiyallahu an qala. Abu Dzar berkata begini, Ausani khalili, wasiat kepadaku sapa khalili kekasihku. Anda jangan membayangkan Khalil ketika sahabat mengatakan kekasihku Kanjeng Nabi, kemudian Anda bayangkan kayak laki-laki perempuan, enggak. Itu hanya menunjukkan kedekatan mereka pada Kanjeng Nabi. Banyak toh sahabat-sahabat itu yang begitu dekat dengan Nabi. Salah satunya Abu Dzar. Saking dekatnya sehingga kemudian Abu Dzar itu nyeluk Kanjeng Nabi khalili, kekasihku. Abu Hurairah juga begitu dekat dengan Nabi, tapi ojo kok podo wedoke terus sak kamar, ini teman dekat saya Ustaz. Ini kekasih saya Ustaz. Nanti keliru maneh. Iki mulai kapan nih? Kok malah misalnya sak kamar podo wedoke. Ustaz ini lho kekasih saya ini.
Nanti salah paham. Nanti koncone iki koyo mulai wingi nih hutan model. Enggak, ini kan ini tradisi-tradisi dulu. Anda masih ingat toh hadis tentang witir, hadis tentang duha. Itu kan Abu Hurairah juga sama bahasanya. Ausoni kholili Rasulullah. Kekasihku Muhammad Rasulullah berwasiat kepadaku. Itu menunjukkan kedekatan mereka kepada Nabi. Nah, kedekatan itu kadang kemudian bisa jadi ini, apa namanya bahasa kita? Bisa jadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menolak yang tidak baik. Pada Anda melaku kemudian ngurus apa ning kampus, enek masalah, ning kantor enek masalah loh. Sama nggak ngerti ya, enek admin anyar agak gaya, sama nggak ngerti. Awak-awak itu pleke Pak Dekan. Kan langsung dilayani misalnya. Artinya kedekatan itu kemudian kadang berjasa. Dalam riwayat kan ada toh Pak riwayat tentang mungkar nakir yang pitakon kubur itu siapa? Malaikat penanya kubur, mungkar nakir. Lah diriwayatkan kan mungkar nakir itu lah takon kan galak banget. Jadi siapa orang begitu mati kan ditakoni galak banget. Kita nggak tahu, ini riwayat aja bahwa suatu ketika saat Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal galak itu wafat, beliau ditakoni mungkar nakir. Begitu ditanya kan Umar jawabannya begini, kamu apa nggak ngerti kok takok kasar gitu, kalau aku ini adalah teman dekatnya kekasih Allah. Gaya itu loh kena 3W. Saya nggak ngerti loh, aku itu dekat dengan komandan. Yus mbak, melaku mbak. Mau detail nggak situ? Misalnya. Nah, kedekatan, jadi konteksnya adalah karena kedekatan. Ini ausoni khalili, kata Abu Dzar. Kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mewasiatkan kepadaku. Satu, bihisolin dengan sesuatu minal khairi dari kebaikan. Ausoni, satu, wasiat Kanjeng Nabi kepada Abu Dzar, bi'ala angdzura, yen to tidak memperhatikan, tidak melihat sapa ingsun ilaman maring wong huwa kang utaiman iku fauki, di atas saya. Kata Abu Dzar, pesene Nabi yang pertama, saya tidak perlu iri kepada orang yang di atas saya dalam persoalan duniawi. Jadi kalau anek wong ini luwih kaya, dia lebih mapan. Kalau urusan duniawi, kata Abu Dzar, saya tidak perlu untuk iri pada dia. Just biarin lah. Mas, kalau Anda diomongi bojone, Mas iku lho tanggane sampean tuh lho ini gak apa-apa ya alhamdulillah lah. Iku lho duwe iso tuku mobil anyar. Ya alhamdulillah, nanti kalau kita perlu bisa numpang. Kan gampang toh. Ya Allah Mas, iku lho tangga kita beli TV kawat deh. Ya alhamdulillah kau dodoan wis ketok. Kan gitu aja toh. Dari jauh kelihatan. Kan enggak usah kata Abu Dzar, kalau persoalan duniawi enggak perlu iri. Tetapi wa an andzura, yen to memperhatikan sapa ingsun ilaman maring wong huwa kang utaiman iku duni di bawahku. Tapi yang harus kita lihat adalah orang di bawah kita. Ya alhamdulillah iso duwe mobil api, alhamdulillah timbang iku lebih sepuh umur mobilnya dibanding kita. Kan gitu. Walaupun untuk duwe mobil sepuh ya alhamdulillah sepuh, tapi lek mobil timbang sepeda motor cek udanan. Kan gitu loh lihatnya itu. Ojo kok ndelok dibalik. Wis duwe mobil apa yang bagus, iku tanggane luwih gede. Sesuai kan luwih gede kan truk, bis. Kan gitu. Iri. Iku wis roda 4 kurang roda iku lho. Tangga kita rodane 6. Misalnya. Nah, itu kan bis. Kita kan enggak gitu. Jadi kita itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, kata Abu Dzar, lihatlah orang-orang di bawah kita
Sehingga kemudian muncul syukur kita. Alhamdulillah, cik bisa kuliah, walaupun mungkin orang tua kita ngasih sangu kita pas-pasan, tapi akhirnya kan kita bisa kuliah. Dibanding ada orang yang di kampus itu ada mahasiswa S2 yang beberapa kali terminal, kebetulan bimbingan saya. Bolak-balik, Ustadz saya terminal lagi, minta cuti lagi. Lap oleh dia ngojek dulu. Jadi sambil ngojek sambil kuliah, laki-laki. Tapi akhirnya kemarin wisuda selesai sebelum COVID. Coba dia kuliah sambil kerja dengan kalau nggak punya uang untuk SPP ya cuti. Padahal mungkin menurut sebagian orang SPP ini nggak begitu mahal, tapi bagi dia cukup besar karena dengan biaya mandiri yang dia ngojek. Tapi kan mari, nah, akhirnya kan ketika begini kan, alhamdulillah walaupun dengan berdarah-darah, dengan capek-capek, dengan segala sesuatunya, toh akhirnya iso S2, bisa kuliah. Jadi yang didelok itu bawahnya, sehingga kita muncul syukurnya. Alhamdulillah, walaupun gak dibawakan sepeda motor baru, kita oleh orang tua dikasih sepeda motor, walaupun tidak baru. Kalaupun gak punya sepeda motor, alhamdulillah lojik digawani ontel. Kan ini mending toh, ontel lae konggone Pak Jamal Rene kan gak usah medal. Karena tinggal gerundung. Kan walaupun ontel kan alhamdulillah, lae pas jalannya ini kan wis mending sehat. Artinya wis iso istirahat daripada jalan kaki. Dulu Ustadz tuh dari Gading ke UIN itu digawani ontel, itu pun setelah PKL. Semester 1 sampai semester 6 jalan kaki dari Gading ke sini tiap hari. Lumayan, kok ini kemeringat. Mesti telat toh karena ya itu ngajine jam 6 baru selesai. Jadi kalau belum jam 6 beliau nggak selesai ngajinya. Padahal mayoritas santri itu mahasiswa yang ada kuliah pagi. Sementara kuliah di kampus kita kan setengah 6. Jadi pokoknya habis ngaji jam 6 langsung cuci muka, lagi sempat. Coba Anda bisa bayangkan setengah jam itu harus cuci muka, harus ganti baju, kemudian sampai ke sini. Jadi agak ke sini mesti telat kalau kita kuliah pagi. Tapi yo di jalannya aja masih alhamdulillah toh akhirnya sehat. Kan artinya kita diajarkan carilah sisi baiknya, jangan mencari yang lebih dari kita, karena kita akan kehilangan rasa syukurnya. Itu satu wasiatnya Nabi. Lihatlah yang di bawah kita, sehingga kemudian kita muncul syukur. Tapi bisa juga kita melihat di atas kita loh ya, untuk motivasi. Oh iya koncoku itu IP-nya kok bisa tinggi ya? Kenapa saya nggak bisa tinggi kayak dia? Itu boleh juga. Jadi artinya lihat bawah, lihat atas itu nanti sesuai dengan konteksnya. Kalau kita kemudian lihat atas tidak bisa mendorong motivasi menjadi lebih baik, tapi munculnya iri, itu yang nggak boleh. Nah, sehingga kemudian kita disuruh lihat bawah agar bisa bersyukur. Tapi kalau kemudian dingkluk tok, nanti nggak bisa motivasi. IP-nya 3, misalnya kita IP jeblok 2,5. Ya alhamdulillah Ustaz, masih di bawah saya loh, masih ada yang 2. Wis 2 pol 2,0. Ya alhamdulillah lulus kabeh. Lah ngono ya gak ada motivasi. Lho apa Nduk? IP-nya kok 2,0. Tapi alhamdulillah Ustaz, teman saya tuh ada yang enggak lulus. Saya masih lulus alhamdulillah. Iya iyalah, itu masih bisa bersyukur. Tapi paling enggak kita melihat atas itu untuk motivasi kita. Mosok sih kita cuma 3,6 Ustaz. Padahal teman saya itu ada yang 39. Les 39 kok cuma 39, berarti kurang 1 aja lebih bagus. 4,0. 4,0 kok cuma 1 semester ya. Andaikan iso 2 semester berturut-turut 4,0. Kok cuma 2, andaikan iso 3. Maksudnya ini dalam konteks bukan iri tetapi untuk memotivasi. Maka silakan bolehlah. Dulu pernah Ustaz punya mahasiswa, dia sudah lulusan terbaik fakultas. 4 kali 4 semester berturut-turut, perempuan. IPK-nya 4,0. Oh, dia lo perempuan, Anda juga perempuan. Dia bisa, kenapa Anda nggak bisa? IP 4,0 itu nggak sulit. Pokoknya semua mata kuliah nilai A. Itu mesti 4,0. Gampang toh. Apa tuh susahnya golek A per
mata kuliah. Pokoknya dosennya diparani gawane klopo. Kalau dulu ada teman-teman sekamar kuliahnya di UM. Kalau besok UTS gitu ya. Besok UTS morone dosene putrane ditukokno permen atau apa. Ustaz, saya ke sini satu silaturahmi, yang kedua mau doa, minta doa restu Ustaz. Doa restu apa? Besok UTS-nya mata kuliahnya Ustaz. Minta doa restu semoga saya bisa ngerjakan dengan baik. Nah, tapi mungkin karena begitu, itu kan silaturahmi. Akhirnya dia sukses, IP-nya bagus, keluar bagus, sekarang menjadi guru SMA di Malang. Kan begitu. Itu salah satu silaturahmi. Teknik jitu untuk meraih prestasi. Bukan sekedar posisi menentukan prestasi, tapi silaturahmi bisa mendongkrak IPK. Itu satu. Melihat atas dan bawah, tentu ini sesuai dengan konteksnya ya. Nabi melarang melihat atas, menyuruh melihat bawah dalam konteks kalau kemudian kita tidak bisa bersyukur. Yang kedua, wa usoni lawan wasiat sapa Nabi ingsun bihubbil masakin, dengan mencintai orang miskin. Wa danawi, dana berdekat-dekat bihim kelawan mereka. Kedua, wasiatnya Nabi adalah dekat dengan orang miskin. Cinta orang miskin dan dekat dengan orang miskin. Sehingga kemudian kita tahu, ternyata alhamdulillah kita masih lebih baik dari mereka. Bisa syukur maneh. Kemudian bisa membantu mereka. Itu dua. Yang ketiga, pesannya Nabi, wa ausoni lan wasiat sapa Nabi ingsun an asila. Ento nyambung sapa ingsun rahimi ing kekerabatan, silaturahmi. Wa in adbarot. Nah, senajan mereka tidak menanggapi. Adbarat itu wong Jawa ini memungkiri, berpaling dari kita. Walaupun mereka tidak peduli pada kita, mereka nggak pernah main ke rumah kita, terserah itu urusan dia. Yang penting kalau Lebaran misalnya, karena dia masih kerabat kita, kalau waktu Lebaran kita datang. Jadi jangan kemudian nggak datang. Ini nggak mudah, tapi marilah kita belajar. Yang sering itu begini, banyak kasus kemarin. 2 Ramadan kemarin ketemu dengan family. Ketemu pas neng omah. Jadi pas di rumah itu si family A datang, family B datang karena mereka tahu kita lagi pulang. Kemudian kayaknya 2 keluarga ini agak kikuk ketemu itu. Kemudian saya hanya merasa ini kok gak akur, gak nyaman toh. Kemudian ternyata setelah mereka pada pulang, yang satunya pulang, yang ini cerita, Pak Udri, saya dulu itu sering loh ke rumahnya dia. Dulu ketika masih muda, saya bolak-balik ke rumahnya, tapi dia tidak pernah ke rumah saya. Karena itu sekarang ya saya nggak pernah ke rumah dia. Makanya kemudian silaturahmi itu putus. Karena itulah kemudian ketika ketemu di rumah orang tua dulu, agak kikuk, nggak nyaman. Karena mereka merasa tidak akur. Nah, yang sering terjadi kan begitu. Kita silaturahmi ke dia, setelah beberapa kali dan dia tidak respon, ya kita nggak jadi lagi ke situ. Itu yang biasa kan begitu. Tapi Nabi nggak ngajarkan begitu. Nah, yang diajarkan Nabi adalah, walaupun mereka nggak pernah ke rumah kita, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia. Yang urusan kita adalah, yang penting Allah menyuruh kita datang. Jadi kita datang ke rumah dia bukan karena dia. Kita silaturahmi ke rumah dia bukan karena dia. Apakah dia itu balas atau tidak, kita tidak peduli. Karena kita datang ke rumah dia adalah kita memenuhi perintah Allah untuk datang. Sehingga yang mengendalikan kita itu bukan dia. Tapi kita itu hanya di bawah kendali Allah Ta'ala, bahwa kita datang, kita silaturahmi, itu karena perintah Allah. Allah menyuruh kita silaturahmi, Allah menyuruh kita untuk datang ke rumah family-family, ya sudah, itu yang kita ikuti. Apakah dia balas atau tidak, itu bukan urusan saya. Nah, mestinya kita begitu. Tapi kalau kita masih berpikir, saya datang karena dia juga datang. Kalau dia nggak datang, saya juga nggak datang. Itu kan berarti kita tidak di bawah perintah Allah. Tapi kita di bawah tekanan dia. Gitu kan? Kan kontrak sosial tuh akhirnya, kan kontrak. Karena saya baik karena dia baik. Kan bukan begitu. Saya baik karena Allah memerintahkan kita baik. Apakah dia baik atau tidak, ya itu urusan dia. Mestinya begitu kita. Nabi ngajarkan begitu.
an asila rahimi wa in adbarat. Itu keberapa tadi? Kedua. Ketiga. Wa usani. Yang ketiga, yang keempat, wa usani la wasiat sapa kanjeng Nabi ingsun alla akhofa. Yen to ora khawatir sapa ingsun, ora takut sapa ingsun fillahi dalam urusane Allah taala, laumata laim ing caci makine orang yang enggak suka. Kalau kita ibadah, kalau ini urusannya dengan Allah taala, maka kita tidak peduli apakah ada orang yang mencaci atau tidak. Jadi wasiat kanjeng Nabi adalah agar kita tidak takut cacian kalau ini urusannya Allah taala. Saya kira kita masih ingat ketika Yai Said Agil di PBNU, ketika banyak dibully orang, beliau nggak jawab sama sekali. Satu statement yang bagus yang itu diambilkan dari kitab hikam yang dulu kita kaji. Beliau mengatakan, ujian siapapun kepada saya tidak akan membuat saya menjadi lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga cacian siapapun terhadap saya juga tidak akan mengurangi derajat saya di sisi Allah. Jadi yang dipikirkan bagaimana Allahnya. Kita tidak peduli siapapun yang kalau orang tidak suka, kalau orang itu tidak suka pada kita, walaupun kita berbuat baik, tetap aja toh dia tanggapannya nggak baik. Kalau orang nggak suka, misalnya ada orang tetangga yang nggak suka pada kita, kemudian kita ngasih sesuatu, kan tanggapannya kan tetap aja negatif. Kayak ini, kan tetap aja negatif. Begitu juga, saya kira kita juga begitu. Kalau kita itu sudah nggak suka pada orang, maka wangi pun jadi basin. Tapi lah kita sudah naksir seseorang, bau badannya nggak bagus saja loh, tetap wangi. Wah itu loh mbak, Masya Allah wangi banget dia. Padahal jadi nggak wangi. Hanya karena kita lagi naksir dia. Artinya ketika ini menjadi sangat subjektif, karena itu nggak peduli siapapun, dicaci, dihina orang, kalau ini urusannya kita hubungan pada Allah, Nabi mewasiatkan ala akhofu, agar kita tidak khawatir. Itu kesekian, keempat atau kelima tadi. Wa usoni lan wasiat ingsun al aku lan ento orang ngucap sapa ingsun an aku lan ento ngucap sapa ingsun al haqqo ing sesuatu yang benar. Wa ing kana muron senajan pahit. Kata Nabi, biasakan berkata benar walaupun pahit. Walaupun mungkin itu akan, Nabi masih ingat ada hadis dulu di Riyadhus Shalihin ya, di bagian akhir kayaknya. Kita masih ingat ngaji di aula kayaknya. Kalau Anda ingat. Nabi mengatakan dalam hadis itu mengatakan begini, berperilaku berucap jujurlah walaupun saat ini itu merugikan kita, karena kedepannya akan menguntungkan. Begitu juga jangan pernah berbohong walaupun mungkin saat ini menguntungkan, karena kedepannya itu akan sangat merugikan. Artinya kita diajarkan untuk jujur walaupun kalau di sini katakan apa hadisnya, kulil haqqo walau kana muron. Wa usani an aksara. An aksara yang tadi perbanyak. Ada lagi setelah yang lain, pesan yang terakhir dari kanjeng Nabi adalah memperbanyak zikir ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa ini perlu kita perbanyak? Fa innaha iku kanzun, gudang min kunuzil jannati, saking gudangi surga. Wa akhraja Tirmidzi sahaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamin dan bin, tidak ada dari dosa atsdaru yang lebih pantas ayu ajila yang didahulukan, atau ayu ajila yang mendahulukan mengasih persekot sapa Allahu Allah li sahibi maring orang yang punya dosa al ukubata ing siksa fid dunya ing dalam dunia ma'ama sartane barang yutahiru atau yutahharu yang disimpan lau kediman fil akhirat yang dalam akhirat minal bagyi saking perilaku dolim. Kata Nabi, tidak ada dosa, perilaku dosa yang oleh Allah Ta'ala, biasanya semua dosa itu siksanya nanti di akhirat, tapi ada dosa-dosa tertentu yang oleh Allah akan dikasih persekot dhisik ning dunya. Jadi di dunia sudah akan dikasih punishment. Satu, dolim.
dolim itu akan dikasih punishment duluan. Yang kedua, qati'ir rahim, pemutus silaturahmi. 2. Yang ketiga apa? Berani akul walidain, berani pada orang tua. Menyakiti hari orang tua itu kontan. Jadi nggak usah nunggu ning akhirat, ning dunia sudah dikasih duluan. Yang lain nggak tahu nanti apa. Yang sering disampaikan adalah berani orang tua. Padahal termasuk di sini tidak hanya berani orang tua. Qati'ur rahim termasuk juga akan mendapatkan punishment yang kontan di dunia. Juga dolim, bagin. Warawahu sapa at-Tabarani wa qala fihi wa inna ajalal birri hak temene luwih dicepetne kebaikan apane sawaban pahalane. Begitu juga sebaliknya, pahala yang diberikan kontan oleh Allah Ta'ala, artinya pahala itu sebagian dikirimkan ke dunia. Li sholaturrahimi, la sholaturrahimi yakti utawi sholaturrahim. Jadi pahala yang dipercepat, pahala kita akan diberikan di surga kalau orang baik. Tapi untuk orang yang rajin silaturahmi, sebagian pahalanya itu akan diberikan di dunia. Jadi kalau kita ingin pahalanya di dunia, salah satu yang bisa kita lakukan silaturahmi. Bagian dari pahalanya akan dikontan, sebagian akan diberikan kita di dunia. Tentu orang tertentu ada riwayat dulu Yai pernah cerita, ada seorang kiai, beliau sudah wafat. Suatu ketika beliau di rumah ini bunyai, lagi nggak punya uang, pokoknya ini ngomong gak nopo-nopo blas, padahal butuh banyak dana untuk apa gitu. Saat itu butuh, biasa tuh anak buan, lah Yai itu kan akeh sing ngundang, kemudian akeh sing ngundang untuk datang, sementara Yai nggak punya uang sepeser pun. Kemudian ya apa caranya golek duit, ternyata gampang, tapi kita nggak tahu bisa niru apa enggak. Beliau langsung neng masjid, bukan di masjid beliau, metu neng masjid liyo. Ketika itu belum ada sanyo, belum ada pompa air, manual, nimbo. Langsung beliau nimbo ngeboi jeding masjid. Jadi tempat wudu masjid itu dipenuhi. Setelah dipenuhi, sholat duha. Setelah sholat duha, kata beliau, kata ya itu menceritakan, beliau kemudian doa, ya Allah, saya sudah ngebei jeding masjid, saya sudah sholat duha, saya pengen pahalanya saya minta sekarang, karena butuh uang untuk banyak buuan. Nah, begitu pulang, di rumah ada tamu kebunyai ngasih uang. Nah, Anda mungkin bisa lah ditiru. Ya Allah, saya ini butuh SPP, kalau tak resik-resik pondok, nyapu-nyapu, pahalanya saya minta sekarang. Ada, kalau Anda sudah dekat pada Allah silakanlah. Tapi itu nyata. Beliau yaitu Allah yarham cerita itu ketika beliau masih hidup. Artinya kan itu real, tapi memang itu perilaku yang khusus, yang minta diambil duluan perskotnya. Nah, ini juga ada perskot pahala yang akan diberikan lebih dulu. Salah satunya adalah silaturahim. Hatta inna ahlal baiti, sampai Nabi mengatakan gini, hatta inna ahlal baiti, sehingga seolah-olah tuan rumah, orang yang punya rumah yang biasa silaturahmi, iku layakununya punya memiliki sapa ahlul bait fajratan ing sumber air. Jadi kaya orang yang punya sumber air, fatanmu mongko kemudian menjadi tumbuh apa amwaluhum hartane, wayak surulan menjadi banyak apa adatuhum bilangane. Idza tawassalu nalikane mau silaturahmi. Jadi orang yang biasa silaturahmi itu podo karo orang yang punya sumber di rumah. Yang sumber air itu akan terus mengalir keluar. Begitu juga insya Allah rizki orang itu. Orang yang biasa silaturahmi, maka rizkinya itu akan terus berkembang. Insya Allah mesti ono ae lah dalan untuk survive dan hidup. Itu silaturahmi. Warawa Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an bi isnadin ruwatu siqatun, riwayatnya siqah ani Nabi alaihi salatu wasallam qala inna a'mala bani Adam, sak temene amale bani Adam iku tu'radu bakal ditampilkan kula khamsin. Setiap malam, setiap hari Kamis, Lailatul Jumat, malam Jumat. Nah, kita malam Jumat kan apa namanya?
istighosa, kita khataman. Karena apa? Malam Jumat itu adalah malam di mana amal setiap manusia itu akan dinaikkan ke Allah Ta'ala. Sehingga kita pengen ketika malaikat itu membawa catatan amal kita, oh catatannya lembar pertama lagi khataman. Lembar terakhir, oh yo khataman. Moga-moga kemudian pangeran delok kok dhuwur khataman ngisor khataman langsung ACC. Kan begitu maunya. Tetapi falayuk balu, tetapi tidak akan diterima apa amalu qati rahim, amale orang yang memutuskan silaturahmi. Wa akhraja at-Tabarani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana jalisan. Suatu ketika Nabi itu duduk-duduk ba'da subhi, setelah subuh. Jadi subuh itu Nabi biasa gawe halaqah, fi halaqatin ing dalam halaqah. Padha kita lah habis subuh kita gawe halaqah ngaji. Nabi juga gitu habis subuh gawe halaqah dengan sahabat. Gak langsung turu. Pak santri kan dijamin lah gak ada santri turu kecuali Sabtu. Koncone sing akeh. Kaya kapan itu nggawa apa kresek. Napa niku, Pak? Pak Udari tikus kuwede. Lho kathah ta tikuse ning omahe jenengan? Mboten namung setunggal, koncone sing kathah. Tikuse namung setunggal, koncone sing kathah. Santri ku gak ana sing turu subuh. Cuma setunggal. Koncone sing niku. Suatu ketika Kanjeng Nabi habis subuh itu nggawe halaqah. Jadi lagi gawe lingkaran begini, halaqah itu lingkaran. Gawe halaqah. Kemudian Nabi begini. Dawuh begini, ansyadullah. Saya pengen mencari Allah demi Allah, maksudnya atas nama Allah, qati ar-rahimi. Orang yang memutuskan silaturahmi di tempat halaqah sahabat tadi, Nabi langsung bilang, saya pengen yang orang yang biasa memutuskan silaturahmi untuk pergi dari kita. Lama koma nalikane berdiri ana saking kita. Jadi Nabi pengen orang sahabat yang biasa silaturahmi jangan ikut halaqah. Silahkan untuk keluar duluan. Kenapa? Fa innas dunya kita iku nuridu menghendaki sapa kita annad'u. Enten ndonga sapa kita Rabbana. Saya itu mau ndonga. Karena itu tolong yang punya masalah dengan silaturahmi keluar. Saya mau berdoa. Kenapa ketika Nabi mau berdoa, sahabat yang memutuskan silaturahmi harus keluar? Fa inna abwabas samai, krana pintu langit iku murtajatun, tertutup duna qati'i rahimi, ketika ada qati'i rahim. Jadi kalau kita berdoa bareng, kata Nabi, kok di lingkungan kita ada orang yang memutuskan silaturahmi, maka pintu langit enggak terbuka sehingga doa kita bisa menjadi tidak mustajabah. Anda bisa bayangkan di halaqah yang ada qati'ur rahim aja pintu langit enggak terbuka, apalagi yang kita. Kalau kita menjadi qati'ur rahim kemudian berdoa, kira-kira apa yo iso mustajabah. Karena itulah agar doa kita tidak ditolak, mustajabah, maka marilah kita belajar untuk menyambung silaturahmi tanpa peduli bagaimana tanggapan mereka, tanggapan orang terhadap kita. Karena kebaikan yang kita lakukan adalah memenuhi perintah Allah, bukan karena balasan dari mereka. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana relasi kita dengan orang tua kandung dan orang tua angkat. Anda masih ingat ceritanya Zaid, putra angkatnya Nabi? Zaid itu bukan putranya Nabi. Zaid itu putra angkatnya. Kemudian oleh Nabi, karena dia sudah diambil sejak kecil, oleh Nabi sampai mau dibuatkan, kalau bahasa kita, akte. Dipanggilkan sebagai Zaid bin Muhammad. Tapi apa yang terjadi kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala.
Enggak, itu bukan anakmu. Itu anak angkatmu saja. Karena itu orang tua kandungnya harus tetap disertakan. Itu artinya mengajari kita, walaupun kita mungkin sejak kecil tidak dirawat oleh orang tua biologis kita, orang tua kandung kita karena alasan tertentu, kita tetap harus silaturahmi, berbuat baik pada mereka. Tetapi kita juga tidak bisa meninggalkan orang tua angkat yang telah membina kita sejak kecil. Bagaimana cara silaturahminya? Saya kira kita bisa komunikasikan bagaimana yang orang tua angkat ini tidak merasa kehilangan karena dia telah membimbing kita sejak kecil, tapi juga orang tua kandung kita tidak merasa kehilangan juga karena kita itu walaupun sejak kecil kita tidak dirawat oleh beliau. Saya kira kok itu bisa dibicarakan ya, karena prinsipnya adalah bagaimana kita tidak menyinggung perasaan dua belah pihak, sehingga kita tetap bisa menghormati orang tua kandung kita karena memang bagaimanapun itu orang tua kandung kita. Suka tidak suka, kalau kita perempuan, nanti walinya juga beliau. Gitu kan? Suka nggak suka, walinya juga beliau. Walaupun mungkin sejak kecil tidak merawat kita, tapi suka atau tidak suka, wali kita itu masih tergantung dengan beliau, karena beliau orang tua kandung kita. Tetapi kita jangan lupa untuk bagaimana menjaga perasaan orang tua angkat kita yang telah, dalam bahasa kita, ngasih banyak hal gitu ya, yang telah menganggap kita sebagai putranya sendiri. Jadi bagaimana itu dibicarakan, bagaimana dikomunikasikan, saya kira masing-masing kita lebih paham konteks dan situasinya. Tapi yang penting bagaimana kita tidak melukai perasaan masing-masing. Itu yang kita harus jaga. Terus bagaimana jika orang tua kita yang memutus silaturahmi dengan kita karena mungkin tidak bisa menerima kita karena selalu mengingatkan adik kita. Gimana? Ketika melihat kita mungkin mengingatkan ke adiknya atau apa karena adiknya nakal dan tidak bisa menerima orang tua. Oke, prinsipnya bagaimana kalau orang tua kita mungkin saking jengkelnya, mungkin kita yang salah atau apalah, kita nggak tahu yang terjadi, tetapi kemudian hubungan silaturahmi kita diputus oleh orang tua. Bagaimana yang harus kita lakukan? Oke. Saya kira Anda masih ingat cerita yang kemudian dikutip oleh Al-Quran. Ada seorang sahabat masuk Islam, tapi kemudian ibunya tetap kafir. Maka kemudian nanya ke Nabi, bagaimana Nabi? Nabi kemudian dijawab oleh Al-Quran bahwa bagaimanapun orang tua yang kafir tetap harus kita hormati. Itu kan? Hanya persoalan keimanan kita tidak boleh ikut. Artinya, walaupun orang tua kita itu memutuskan silaturahmi, kan kita tetap harus biasa aja. Kita tetap sowan, kalau kesempatan kita datang untuk sowan, untuk silaturahmi. Mereka enggak mau menerima kita, itu tadi urusan beliau lah. Semoga kemudian selesai. Tapi urusan kita adalah bahwa kita sebagai anak tetap diperintahkan untuk berbuat baik pada orang tua. Selesai. Jangankan ke orang tua, ke orang lain aja loh, kita tadi kan begitu toh. Kita tidak peduli dia itu merespon baik atau tidak, yang penting kita berbuat baik. Selesai. Jadi artinya kita tidak lagi dipikirkan bagaimana Ustadz kalau mereka, saya sudah bolak-balik loh datang ke rumahnya, tapi mereka nggak peduli. Dia nggak perhatian, ya nggak apa-apa, biarin aja. Kan emangnya kita ke situ karena dia? Kan enggak. Kita ke situ kan bukan karena dia. Kita ke situ karena Allah merintahkan kita untuk ke situ, selesai. Nanti Allah Ta'ala yang akan, artinya kita itu menghubungkan hati kita kepada Allah, bahwa kita berbuat baik itu karena Allah memerintahkan kita berbuat baik. Kita tidak mau peduli apakah mereka itu merespon baik atau tidak. Nah, itu akan nyaman kita, sehingga nggak peduli. Kita datang, mari ngono gak ditemoni, mulai bisa turu. Coba lah kita datang kemudian gak temui karena mikir dia, kan mulai gak bisa turu. Ya apa toh? Aku berusaha nggawa sate loh, nggawa ini, nggawa makanan, ternyata gak direspon. Akhirnya kan kita ngengkleng dewe. Oke. Satu lagi. Iya. Standar kopi urrohi.
standar qatirur rahim itu memutuskan silaturahmi. Secara fisik berarti kita tidak datang. Secara psikis kita memang tidak berusaha untuk menghindari dia. Tidak ketemu itu belum tentu qatirur rahim ya. Kayak Anda dengan orang tua sekarang nggak ketemu. Tapi kan nggak ada qatirur rahim toh, karena yang tidak ada persoalan. Nah, qatirur rahim itu memang sejak awal kita sudah, saya nggak mau ketemu dia. Walaupun mungkin kita nggak ketemu sungguhan. Kayak gini kan kita nggak ketemu seseorang. Tapi memang secara fisik nggak ketemu. Tapi memang hati kita nggak mau ingin ketemu dia. Walaupun nggak ketemu, belum tentu memutuskan. Walaupun ketemu juga belum tentu itu nyambung. Enak tuh sak kantor tetap sak lingkungan tapi nggak pernah nyopo. Sak kelas aja loh, satruan. Itu kayak zaman biyen Ustaz zaman SD. Kayak nyatru gitu kan. Gak takoan SD. Kelingan kita tukaran, kemudian gak takoan. Dulu sih kecil-kecilan kita. Maksud saiki podo kita, podo anak kecil-kecil itu kan enggak lah. Itu kan terlalu recehan. Maksud wis sarjana sih. Mestinya kan enggak, tapi artinya begitu. Itu kayaknya itu parameternya. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan. Al-Fatihah. Wafaki ahlana wa qarabati lana bidinina rabbana fa'na bima antana wa bi'allimna bifa'una rabbirrakina wafaki ahlana wa qarabati lana bidinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.